Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMKN 1 Cirebon akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi topik 1.4 demonstrasi kontekstual. Adapun kelompok kami beranggotakan Adila Dwi Septia, Ahmad Jumali, Amelia Nisa, Anna Fauzia, dan Debbie Trimeliana Pertiwi. Yuk langsung saja kita simak materinya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan, gaya belajar, minat, dan juga pemahaman terhadap mata pelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan keleluasaan dan juga kemampuan untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep, prinsip pokok, dan harus berfokus pada kompetensi dasar pada pembelajaran. Kemudian yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok, berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dari arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada peserta didik. Adapun untuk langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar peserta didik seperti kesiapan belajar, minat, profil peserta didik, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan strategi dan instrumen penilaian. Yang keempat, menentukan strategi pembelajaran seperti berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan bahan dan media pembelajaran yang sesuai. Untuk contoh diferensiasi secara relevan, yang pertama ada berdiferensiasi konten. Yang dimaksud dengan diferensiasi konten yaitu konten itu kan materi, berarti materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Contoh yang relevan pada materi trigonometri, guru menyajikan materi melalui media yang beragam, mulai dari buku paket, video pembelajaran, sampai dengan tayangan dari PowerPoint. Di sini peserta didik dapat memilih sumber bacaan yang mereka sukai sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, di sini ada 2 cara untuk membuat konten. Yang pertama, menyesuaikan rancangan pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan serta minat belajar peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan konten yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan profil masing-masing. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat mendiferensiasi konten yang akan dipelajari. Yang pertama, menggunakan materi yang bervariasi. Yang kedua, menggunakan kontrak belajar. Yang ketiga, menyediakan pembelajaran ini. Yang keempat, menyediakan materi dengan berbagai media mode pembelajaran. Yang kelima, menyediakan berbagai sistem yang mendukung. Diferensi proses. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan atau kesiapan awal. Yang dimaksud dalam proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Contohnya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari kelompok yang baru berkembang, sedang berkembang, dan sudah mahir. Setiap kelompok diberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuannya.
Kelompok baru berkembang akan dibimbing secara penuh dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit bantuan yang diberikan sampai bisa. Kelompok sedang berkembang akan mendapatkan sedikit bimbingan dari guru, sedangkan kelompok yang mahir hanya akan diberikan penguatan dan konfirmasi mengenai jawaban yang diperoleh oleh kelompok tersebut. Contoh relevan yang ketiga yaitu pada diferensiasi produk. Produk dalam hal ini berarti hasil dari pembelajaran, yang berarti dapat berupa penugasan dalam bentuk produk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, minat, atau gaya belajar peserta didik. Guru dapat meminta peserta didik untuk mengerjakan tugas dengan penyajian yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya, peserta didik dengan gaya belajar visual diminta untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk poster. Peserta didik dengan gaya belajar auditori diminta untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk PowerPoint yang dilengkapi dengan suara. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik diminta untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk video presentasi ataupun video yang dilengkapi dengan animasi. Guru merancang produk apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan yang harus ditunjukkan oleh mereka. Guru juga perlu menentukan kriteria penilaian dalam rubrik sehingga peserta didik tahu apa yang akan dinilai dan bagaimana kualitas yang diharapkan dari setiap aspek yang harus dipenuhi oleh mereka. Guru juga perlu menjelaskan bagaimana peserta didik itu dapat mempresentasikan produknya sehingga peserta didik lain juga dapat melihat produk yang dibuat.